Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 dan hari ini kita akan membahas apa itu dosa. Yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Kita akan mencoba membahas dari segala sisi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang absolut benar, Tuhan. Dan kebenaran itu sendiri yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Terpisah langsung ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, dia datang, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pada ayat yang lain dikatakan, hendaklah engkau kudus, karena Bapamu di surga kudus adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini definisi dosa. Ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Dia mati di kayu salib. Dia nyatakan itu. Ayat yang keenam. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Karena berbuat dosa itu adalah pilihan. Setiap orang yang tetap berbuat dosa artinya memilih untuk berbuat dosa dengan sengaja, tidak melihat dan tidak mengenal dia, Yesus Kristus. Ayat yang ketujuh, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, artinya pilihan, berasal dari iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dikatakan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita yang mendengarkan dan senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mengkonsentrasikan pikiran kita dan belajar segala sesuatu tentang apa sih dosa itu. Nah, dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap
melanggar rencana-rencana Tuhan. Artinya manusia keluar dari rencana awal Allah. Artinya missing the target. Tadi telah kita lihat dalam ayat yang keempat, yang dikatakan setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, jadi missing the target di dalam hal ini. Ketidaktaatan Adam dan Hawa pada saat melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Dan mereka melakukannya, Adam khususnya melakukannya dengan sengaja. Ia memilih karena dia tahu akan perintah Tuhan. Adalah Hawa being deceived. Hawa disesatkan. Adam dan Hawa telah menjerumuskan diri mereka dan anak cucu mereka termasuk kita yang ada pada hari ini dalam dosa warisan. Ingat, dosa warisan. Begitu kita lahir, kita telah membawa dosa ini. Kehadiran Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Tuhan ingin mengembalikan manusia berdosa ke dalam rencana awalnya dengan mengutus putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia untuk membayar upah dosa bagi semua manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa, dan topik pembahasan kita pada hari ini adalah apa itu dosa. Artinya apa sih definisi dosa itu? Dosa digambarkan dalam Alkitab sebagai pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 yang keempat yang kita baca tadi. Dan pemberontakan melawan Allah. Ulangan 9 ayat 7. Yosua 1 ayat 18. Mencatat semuanya ini. Nah, dosa dimulai dengan Lucifer yang tidak puas dengan posisinya. Ia ingin lebih tinggi dari Tuhan. Dan itulah kejatuhannya. Awal dari dosa. Dimulai dari Lucifer. Dengan kesombongannya. Tercatat dalam Yesaya 14. Ayat 12 sampai dengan 15. Yesaya 14. Ayat 12 sampai dengan 15. Di sana dicatat. Aku ingin. Terus menerus. Kehendaknya. Ingin melebihi Tuhan. Dia jatuh. Tapi sebaliknya kalau Lucifer diturunkan. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Lucifer sebagai malaikat sejak saat itu berganti nama menjadi setan. Dia membawa dosa ke umat manusia di Taman Eden. Di mana dia, setan, mencobai Hawa dengan bujukan yang sama. Yang seperti kesalahan yang dilakukannya. Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 14, dia ingin sama seperti Tuhan. Nah, di dalam kitab Kejadian 3 ini, dia pun memanipulasikan Hawa dengan menawarkan tentang kegagalan yang pernah ia lakukan. Engkau akan menjadi seperti Tuhan, dikatakan. Kejadian 3 menggambarkan pemberontakan Adam dan Hawa melawan Tuhan dan melawan perintahnya. Tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Mereka larang. Itu larangan, bukan mereka larang. Itu larangan. Dan mereka melawan larangan ini. Melawan perintah Tuhan. Mereka jatuh di dalam ketidaktaatan mereka. Sejak saat itu, dosa telah diwariskan ke semua generasi umat manusia dan kita. Keturunan Adam mewarisi dosa darinya. Artinya dari Adam sendiri. Roma 5 ayat yang ke-12 memberitahu kita bahwa melalui Adam dosa masuk ke dalam dunia. Dan maut menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Nah, melalui Adam ini, kecenderungan bawaan untuk berbuat dosa masuk dalam kehidupan manusia. Dan manusia pada dasarnya menjadi pendosa. Ia membawa dengan kelahirannya dosa bawaan ini yang berasal daripada Adam. Dosa yang diwariskan. Ketika Adam berdosa,
sifat batinnya diubahkan oleh dosa pemberontakannya yang membawa kematian dan kerusakan rohani kepadanya yang akan diteruskan kepada semua orang yang datang setelahnya. Kita adalah orang berdosa. Dengarkan ini baik-baik. Kita adalah orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Sebaliknya, kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa. Let me say it in English. We are sinners not because we sin. Rather, we sin because we are sinners. Saya ulang. We are sinners not because we sin. Rather, we sin because we are sinners. Dari mana datangnya we are sinners? Kita membawa dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa ini. Kita mewarisi dosa asal ini. Jadi we are sinners, therefore we sin. Karena itu kita berdosa. Karena itu kita berbuat dosa, melakukan kejahatan dan sebagainya. Kebejatan yang diwariskan ini dikenal sebagai dosa warisan. Sama seperti kita mewarisi karakteristik fisik dari orang tua kita, kita mewarisi sifat berdosa dari Adam. Raja Daud menyesali kondisi sifat manusia yang jatuh ini dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di dalam kandungan itu dosa warisan itu diwariskan kepada kita. Jenis dosa kedua, dosa yang pertama itu adalah dosa yang diwariskan, dosa warisan. Jenis dosa yang kedua dikenal sebagai dosa yang diperhitungkan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai imputed sin. Dosa yang diperhitungkan. Imputed sin. Maksudnya apa sih imputed sin? Atau dosa yang diperhitungkan ini? Perkataan diperhitungkan digunakan dalam pengaturan keuangan dan hukum. Kata Yunani yang diterjemahkan imputed, diperhitungkan, berarti mengambil sesuatu yang menjadi milik seseorang dan mengkreditkannya ke rekening orang lain. Sebelum hukum Musa diberikan, dosa tidak diperhitungkan kepada manusia, meskipun manusia masih berdosa karena dosa warisan. Tapi karena belum ada hukum Taurat, belum diperhitungkan sebagai dosa. Jangan mencuri, jangan berzinah, belum ada aturan itu. Jadi hukum Taurat karena belum diberikan, tidak diperhitungkan dosa yang diperhitungkan. Tapi dosa bawaan, dosa warisan tetap ada, karena diwarisi dari Adam. Setelah hukum Taurat diberikan, dosa-dosa yang dilakukan dengan melanggar hukum Taurat diperhitungkan, dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-13. Jadi sejauh ini kita belajar dua macam dosa. Satu, dosa warisan. Dua, dosa yang diperhitungkan sejak hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai. Bahkan sebelum pelanggaran hukum diperhitungkan kepada manusia, hukuman terakhir untuk dosa, kematian, terus berkuasa. Roma 5 ayat 14, upah dosa adalah maut. Sekalipun hukum Taurat belum diturunkan, orang yang lahir sebelum Musa, Abraham, jika mereka mati tanpa iman kepada yang dijanjikan Kristus yang akan datang sesuai dengan Genesis 3:15, mereka tetap mati masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Sekalipun dosa yang diperhitungkan belum muncul. Tapi dosa warisan sudah ada. Tetap ada upah dosa adalah maut. Semua manusia dari Adam hingga Musa harus mati. Bukan karena tindakan berdosa mereka yang bertentangan dengan hukum Musa, karena pada waktu itu belum ada hukum Taurat yang diberikan, mereka belum memiliki hukum ini, tetapi karena sifat dosa warisan mereka sendiri. Setelah Musa, manusia tunduk pada kematian baik karena dosa warisan dari Adam, maupun dosa yang diperhitungkan karena melanggar hukum-hukum Allah berdasarkan hukum Taurat yang diturunkan melalui Musa di Gunung Sinai. Nah, Tuhan menggunakan prinsip imputasi bahasa Indonesianya. Jadi Tuhan menggunakan prinsip imputasi
atau prinsip diperhitungkan untuk memberi manfaat bagi umat manusia ketika Dia, Tuhan Allah Bapa, memperhitungkan dosa orang percaya. Artinya the sin of the believing sinners kepada Yesus Kristus yang membayar hukuman atas dosa itu melalui kematiannya di kayu salib. Memperhitungkan dosa kita kepada Yesus. Tuhan memperlakukan Yesus seolah-olah Dia adalah orang yang berdosa, meskipun Dia tidak berdosa. Dan Dia mati untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Penting, sekali lagi, penting untuk dipahami. Dengarkan baik-baik. Penting untuk dipahami bahwa dosa diperhitungkan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah mewarisi dosa Adam. Tidak pernah. Dia bebas daripada dosa warisan. Dia, Yesus, menanggung hukuman dosa, tetapi Dia tidak pernah menjadi orang berdosa. Sifatnya murni dan sempurna, tidak tersentuh oleh dosa. Dia, Yesus, diperlakukan seolah-olah Dia bersalah atas semua dosa yang pernah dilakukan oleh umat manusia, meskipun Dia tidak melakukan apapun juga. Sebagai gantinya, Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang-orang percaya dan memperhitungkan kebenaran Kristus ini dalam rekening kita. Sama seperti Ia telah memperhitungkan dosa-dosa kita ke rekening Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Prinsip imputasi atau prinsip diperhitungkan ini juga dikenal di setiap negara yang ada di dunia ini. Dalam dunia sekuler dikenal ini. Contoh ya, contoh. Jika seorang anak secara tidak sengaja memecahkan piring di toko, kalau di Jakarta banyak tulisan itu. Pecah berarti ganti. Pecah berarti beli. Ada tulisan demikian itu di toko-toko di Jakarta. Nah, jika seorang anak secara tidak sengaja maupun sengaja memecahkan piring di toko, pemilik toko, manajer atau siapapun yang bertanggung jawab di sana akan memperhitungkan kesalahan anak kepada orang tuanya. Karena itu orang tua akan membayarkan sejumlah harga sesuai dengan nilai piring yang dipecahkan anaknya, seolah-olah dia pelakunya, sekalipun bukan dia yang memecahkan piring, tetapi anaknya. Karena harga piring yang dipecahkan anaknya telah lunas dibayar oleh orang tuanya, maka anak akan bebas dan selamanya bebas dari segala tuntutan yang ada. Baik pada masa sekarang, yaitu pada saat orang tuanya membayar senilai harga yang ditentukan oleh toko, maupun di masa yang akan datang. Finish, done, tetelestai, selesai, sudah. Demikian juga halnya dengan kita orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dosa kita diperhitungkan kepada Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, dan Ia, Yesus, telah membayar lunas harga atau upah dosa tersebut. Maka kita dibebaskan dari segala tuntutan yang ada, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Persis sama seperti anak itu tadi. Setelah anak dewasa, orang toko tidak pernah bisa berkata, 20 tahun yang lalu, waktu kamu umur 3 tahun, kamu pecahkan piring, dan sekarang kamu bayar. Anaknya bilang, wah dulu kan sudah dibayar sama papa, beres, nggak perlu bayar lagi. Nah, kalau sekarang hari ini, saat kita percaya kepada Yesus, dosa kita telah dibayarkan, waktu kita mati pun kita tidak dituntut lagi karena dosa itu telah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Kita aman, kita masuk surga. Yang dikatakan Alkitab orang Kristen diadili maksudnya adalah untuk mengadili jenis mahkota apa yang akan diberikan kepada siapa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Dan lebih dari itu, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada saat Allah Bapa melihat kita, Ia melihat kebenaran anaknya yang diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan karena kebenaran kita, melainkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Nah, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Win-win kan? Enak sekali. Karena itu kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini. Jadi dosa yang pertama tadi, dosa yang diwariskan.
Dosa yang kedua adalah dosa yang diperhitungkan sejak hukum Taurat diturunkan. Dan dosa yang ketiga itu adalah dosa pribadi yang dilakukan setiap hari oleh manusia. Berbohongkah, marahkah, kata-kata kotorkah, dan sebagainya. Karena kita telah mewarisi sifat dosa dari Adam, kita juga melakukan dosa individu, dosa pribadi, segala sesuatu mulai dari ketidakbenaran yang tampaknya sepele seperti berbohong, white lie kata orang di sini, hingga pembunuhan, pengguguran bayi dan semuanya. Ini pembunuhan. Mereka yang tidak menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus harus membayar hukuman atas seluruh dosa-dosa mereka. Mulai dari dosa pribadi mereka maupun dosa yang diwariskan sebagai keturunan Adam. Namun orang percaya telah dibebaskan dari hukuman kekal dosa mereka. Telah dibebaskan dari hukuman kekal dosa mereka. Yaitu bagi orang yang percaya dengan hati, bukan dengan mulut. Neraka, mereka dibebaskan dari neraka dan kematian rohani mereka. Allah hadir dalam kehidupan mereka. Dan sekarang kita juga memiliki kekuatan untuk melawan dosa yang berasal dari kekuatan ini berasal dari Roh Kudus. Kita memiliki kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus untuk melawan dosa ini. Di mana Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita ini. Sekarang kita dapat memilih apakah kita akan melakukan dosa pribadi atau tidak, karena kita memiliki kuasa untuk menolak dosa melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus yang menguduskan dan yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita ketika kita melakukannya. Roma 8 ayat 9-11. Begitu kita mengakui dosa-dosa pribadi kita kepada Tuhan dan meminta pengampunan untuk itu, kita dipulihkan kembali ke dalam persekutuan yang sempurna dengannya. Karena dosa yang merintangi persekutuan ini telah disingkirkan dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa kita, jika itu kondisinya jika, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If kondisinya, jika kita mengaku. Kalau kita tidak mengaku, ya dosa itu tetap tertahan. Pilihannya pada kita. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. If you confess your sin, God is faithful. He will forgive you and wash your sins away. He paid the penalty of your sins. If you choose not to confess, you keep it to yourself. Then you pay the price later on. Kita semua 3 kali dihukum. Yang pertama, karena dosa warisan dari Adam. Yang kedua, dosa yang diperhitungkan, yaitu dosa yang diperhitungkan sejak hukum Taurat, hukum Musa diturunkan. Dan yang ketiga itulah dosa pribadi yang kita lakukan setiap hari. Satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa ini adalah kematian. Roma 6 ayat 23. For the wages of sin is death. Upah dosa adalah maut. Bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian kekal. Kematian kekal artinya terpisah dari Allah selamanya. Being separated from God the Almighty forever and ever. Throughout eternity. Wahyu 20 ayat 11-15. The book of Revelation chapter 20 verses 11 through 15. Syukurlah dosa warisan, dosa yang diperhitungkan maupun dosa pribadi kita semuanya telah disalibkan di kayu salib oleh Yesus. Dan sekarang oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita memiliki penebusan oleh darahnya, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Semua jenis dosa ini, apapun bentuknya, diperhitungkan kepada Yesus. Seakan-akan Ia berdosa, sekalipun Ia tidak pernah berdosa. Dan karena semua dosa kita yang percaya kepadanya diperhitungkan kepadanya, maka Yesus bertanggung jawab untuk membayar seluruh upah dosa kita ini, dan harganya telah lunas dibayar dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Tetelestai. It is finished. Done. Dosa warisan atau dosa asal
adalah dosa yang kita bawa sejak lahir, di mana jenis dosa ini memanifestasikan dirinya sepanjang hidup kita dalam dosa-dosa yang sebenarnya. Dalam bentuk tindakan, kita berperilaku, di mana perilaku kita itu jahat, melalui pikiran kita, pola pikir yang tidak benar, yang kotor, yang jahat, negatif, dan sebagainya. Dan perasaan yang kita miliki yang melanggar perintah moral Allah. Jadi hati kita yang berdosa. Hati kita. Mika mengatakan the sin of my soul. Dosa asal atau dosa yang diwariskan. Ini hati kita berdosa. Jadi begitu kita lahir, dalam hati kita itu sudah terdapat dosa asal ini. Nah, dosa asal ini menyebabkan kita membuat pilihan berdosa. Karena tadi, we are sinners not because we sin because we are sinners. Jadi sekali lagi, jadi hati kita yang berdosa itu diwariskan kepada kita sejak di dalam kandungan ibu, menyebabkan kita membuat pilihan berdosa, memikirkan pikiran berdosa, dan merasakan perasaan berdosa. Roma 2 ayat 15, dosa yang sebenarnya. Kita bukan orang berdosa, sekali lagi saya tekankan, kita bukan orang berdosa karena kita berbuat dosa, sebaliknya kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa. We are sinners not because we sin, rather we sin because we are sinners. Karena kita mewarisi dosa dari Adam ini. Kita semua dilahirkan benar-benar terpenjara dalam dosa asal. Tidak ada kebaikan apapun yang tersisa dalam diri kita. Karena itu jangan menjadi sombong. Semuanya sudah tercemar. Tidak ada yang baik, satupun tidak, kata Alkitab. None, not one. Nah, apa perbedaan antara kedurhakaan, iniquity, kejahatan, dosa, sin, atau pelanggaran ini? Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dia mulai dengan dosa. Yang kedua dia katakan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, kalau kita perhatikan dalam satu ayat ini, dalam Mazmur 32 ayat 5, terdapat perkataan dosa, terdapat perkataan kesalahan, dan terdapat perkataan pelanggaran. Jadi dalam satu ayat ini 3 jenis dosa ini disebutkan. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Semuanya disebutkan. Pada dasarnya ketiga kata tersebut mengkomunikasikan ide yang sama. Dosa dan pelanggaran hukum. Seperti yang didefinisikan oleh Allah dalam 1 Yohanes 3. Yang keempat. Namun setelah diperiksa lebih dekat, setiap kata juga memiliki arti yang sedikit berbeda. Kata dosa, sin, dan serumpunnya digunakan sebanyak 786 kali dalam NIV, New International Version of the Bible. Dosa berarti meleset dari sasaran, to miss the mark. Tadi kita katakan, meleset dari sasaran, to miss the mark. Ini bisa merujuk pada melakukan sesuatu yang melawan Allah atau melawan seseorang, para otoritas misalnya. Keluaran 10 ayat 16, melakukan kebalikan dari apa yang benar. Galatia 5 ayat 17, melakukan sesuatu yang akan berakibat negatif. Amsal 24 ayat 33 dan 34. Dan gagal melakukan sesuatu yang kita tahu benar. Yakobus 4 ayat 17. Jika kita tahu melakukan sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Itu Yakobus 4:17. Dalam perjanjian lama, Tuhan bahkan menetapkan pengorbanan untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Bilangan 15 ayat 27. Dosa adalah istilah umum untuk segala sesuatu yang tidak mencapai kemuliaan Allah. Roma 3:23, atau meleset dari sasaran, to miss the target. Dosa mengarah pada sebuah kemunduran yang
tanpa kekuatan pemulihan dari Roh Kudus dan tanpa bimbingan Roh Kudus, kita semua cenderung kepada arah itu, yaitu arah untuk berbuat dosa. Sifat dosa ada dalam diri setiap manusia yang lahir sejak kejatuhan Adam. Kejadian 3 ayat 6-7 dan Roma 5 ayat 12. Jika dibiarkan, dosa yang terus-menerus mengarah pada pikiran yang terkutuk. Seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-24. Sifat dosa kita menyebabkan kita secara alami tertarik pada keegoisan, kecemburuan, dan kesombongan. Bahkan ketika kita mencoba untuk berbuat baik, yang jahat itu selalu muncul. Rasul Paulus menyinggung kecenderungan untuk berbuat dosa ketika ia menulis dalam Roma 7 ayat yang ke-18. Saya kutip Roma 7 ayat 18. Sebab aku, kata Rasul Paulus, tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dia mewarisi dosa warisan dari Adam. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dia katakan itu secara terang-terangan. Sifat dosa menyebabkan pelanggaran. Pelanggar adalah seseorang yang melewati batas atau memanjat pagar yang tidak boleh ia lewati, namun ia tetap panjat. Coba lihat, panjat. Sebuah pelanggaran mungkin disengaja atau mungkin juga tidak disengaja. Gagal melihat tanda stop, tapi polisi nggak peduli. Aduh, saya nggak kelihatan tanda stopnya, Pak. Here we go. You got a ticket. Have a nice day. Benaran nggak kelihatan, Pak? Nggak apa-apa. Kamu melanggar aja tetap. Pelanggaran juga bisa berarti jatuh setelah dekat di samping batas yang ada. Let me see how strong I can be. You push, and you push until you reach the thin line, and then boom, jatuh, ya kepleset. Di dalam itu istilahnya. Nah, jatuh setelah dekat di samping batasan yang ada. Karena kita mendorong diri kita sampai ke sana. Let me see. Petrus melakukan pelanggaran ketika dia menyangkal Yesus. Mulanya dia katakan, aku, yang lain boleh nyangkal aku. Sama sekali tidak. Kenyataannya 3 kali dia nyangkal. Belum tahu lah, jangan ngomong dulu. Lukas 22 ayat 34. Lukas 22 ayat 56-62 mencatat semuanya tentang hal ini. Kita semua melewati batas. We all cross the boundaries. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, atau sikap kita berkali-kali dalam sehari. Dan harus cepat memaafkan orang lain yang melakukan hal yang sama. Matius 6 ayat 15. Pelanggaran, transgression. Kejahatan itu iniquity. Dosa itu sin. Pelanggaran, transgression, mengacu pada dosa yang lancang. Melanggar berarti memilih untuk dengan sengaja tidak mematuhi. Melanggar adalah pelanggaran yang disengaja. Sudah lihat jalannya di sana hanya 35 miles per hour. Oh ya, nyetir 47. Ditangkap sama polisi. I didn't see it. Aku nggak sengaja, Pak. Simpson dengan sengaja melanggar sumpah nazirnya dengan menyentuh seekor singa yang mati. Bilangan 6 ayat 1-5. Hakim-Hakim 14 ayat 8-9. Sengaja. Dia nggak boleh. Tetap aja dia pegang. Singa mati. Dan membiarkan rambutnya dipotong oleh Delilah. Dia tahu nggak boleh. Tetap aja. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-17. Kemarin ini saya baca sebuah lelucon begitu judulnya, laki-laki tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Saya tertarik melihat judulnya. Saya tertarik. Jadi saya baca. Dikisahkan ada sebuah tabrakan terjadi. Fatal. Tapi dua-duanya dari 2 kendaraan tidak ada yang mati. Dari kendaraan yang satu merangkak seorang laki-laki, dari kendaraan yang lain merangkak seorang perempuan.
Wow, it must be God, kata berduanya. Bahwa kita nggak mati, kita masih hidup. Karena itu pasti Tuhan beralasan bagi kita untuk merayakan kemenangan kita ini. Wanita itu mengeluarkan whisky. Diminum sama yang laki-laki. Ayo kita pesta. Dibukakan sama wanita, diminum sama laki-laki. Habis setengah botol. Ayo kamu setengahnya, dibilang kepada wanita. Oh enggak, semua data tunggu polisi kumpulkan. Siapa yang drunk driver, katanya. Kamu sudah minum, aku nggak minum. Kamu drunk driver nanti. Judulnya, laki-laki tidak pernah belajar dalam hal ini. Dalam melakukannya, dia melakukan pelanggaran. Daud mengacu pada jenis dosa ini ketika dia menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu perjanjian lama, dosa ditutupi. Hari ini dosa tidak ditutupi, tapi dihapuskan dalam darah Tuhan Yesus. Mazmur 32 ayat yang pertama. Ketika kita secara sadar mengendarai kendaraan kita pada tanda stop, sudah lihat tanda stop, tetap kita berjalan, tetap saja roda mobil menggelinding tanpa berhenti total. Pada saat kita berbohong atau pada saat kita secara terang-terangan mengabaikan otoritas, kita melanggar, kita membuat sebuah pelanggaran. Kejahatan, kedurhakaan, iniquity lebih mengakar sifatnya. Kejahatan mengacu pada pilihan yang direncanakan, seperti orang merampok bank, kaum teroris yang ingin meledakkan gedung, dan sebagainya. Melakukan kejahatan berarti melanjutkan berbuat jahat tanpa pertobatan, tidak ingin bertobat. Dosa Daud dengan Batsheba dilanjutkan dengan membunuh Uria istrinya, Uria suaminya, kok istri? Uria suaminya, yang menyebabkan pembunuhan suaminya, ya maksudnya. Uria adalah sebuah kejahatan. Jadi dosa Daud dengan Batsheba yang menyebabkan pembunuhan suaminya, Uria, adalah kejahatan di dalam hal ini. Mika 2 ayat yang pertama berkata, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan, kejahatan maksudnya, dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Nah, berbuat jahat atau tidak berbuat jahat ada dalam kekuasaan kita. Jangan bilang aku tidak berdaya. Ini ada, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Dalam Mazmur pertobatan Daud, dia berseru kepada Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 51 yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Allah mengampuni kejahatan, pelanggaran, maupun kesalahan. Sebagaimana ia mengampuni segala jenis dosa kita ketika kita bertobat. Tertulis dalam Yeremia 33 8, Ibrani 8 ayat 12. Namun, kejahatan yang dibiarkan tidak terkendali, tadi dikatakan kita berkuasa, ya, mengarah pada keadaan dosa yang disengaja tanpa rasa takut akan Tuhan. Ini adalah kefasikan. Penumpukan dosa akibat tidak adanya pertobatan kadang-kadang digambarkan sebagai cawan kekejian dan kenajisan yang diisi sampai penuh. Tercatat dalam Wahyu 17 ayat 4. Wahyu 17 ayat 4. Kejadian 15 ayat 16. Jadi waktu kita membaca Wahyu 17 nanti kita melihat cawan yang diisi penuh dengan murka Allah. Itu karena dosa yang kita lakukan terus-menerus dengan disengaja dirancangkan tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa ingin bertobat dan menolak untuk bertobat. Disimpan di dalam cawan ini sampai murka Allah datang. Ini sering berlaku untuk bangsa-bangsa yang telah meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Kejahatan yang terus-menerus mengarah pada hawa nafsu yang tidak terkontrol untuk berbuat jahat, yang mengarah pada pikiran yang terkutuk. Ini kejahatan. Roma 1 ayat 28-32 menguraikan penyimpangan ini dengan sangat rinci. Pelajarin nanti. Anak-anak Eli adalah contoh Alkitabiah dari kaum reprobat. Kaum reprobat berarti kaum yang tidak bermoral, kaum yang tidak berakhlak. Sikapnya, behaviornya, attitude-nya, akhlaknya buruk adanya. Mereka ini dihakimi Allah karena kesalahan mereka. 1 Samuel 3, 13-14. Bukannya bertobat,
anak-anak Eli melanjutkan kekejian mereka sampai pertobatan tidak mungkin lagi. Mereka nggak peduli, sekalipun mereka anak imam. Para penulis Alkitab menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada dosa dalam berbagai bentuknya. Dosa judulnya, atasnya. Topiknya. Yang lainnya di bawah itu ada dosa warisan, ada dosa yang diperhitungkan, ada dosa pribadi, dan nanti kita lihat lagi dosa yang disengaja direncanakan karena tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Kaum teroris, orang merampok bank, orang yang berzina, dia merancangkan semuanya. Mereka tahu salah, tetap lakukan. Namun terlepas dari betapa rusaknya hati manusia, kematian Yesus di kayu salib sanggup untuk menebus dosa, semua dosa. Yohanes 1 ayat 29, Roma 5 ayat 18 menjamin ini. Mazmur 32 ayat 5 yang dikutip di awal khotbah hari ini diakhiri dengan kata-kata ini, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah adalah penghujatan terhadap Roh Kudus yang memanggil manusia kepada pertobatan dari pikiran mereka yang terkutuk. Nah, yang menyebabkan kita bertobat adalah Roh Kudus. Kalau kita reject Roh Kudus, siapa lagi yang mengingatkan kita kepada dosa kita? Tidak ada. Karena itu kita tetap tinggal dan diam di dalam dosa kejahatan kita ini. Karena itu kita mati di dalam dosa. Apa kata Alkitab tentang orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Ini foolishness nih. Sebutan apakah yang diberikan Allah kepada mereka? Mazmur 36 ayat 2 mengatakan, dosa bertutur atau berbicara di hati orang fasik. Rasa takut pada Allah tidak ada di dalam orang itu. Rasa takut pada Allah tidak ada di dalam hati orang fasik. Dengan perkataan lain, orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa, namun tidak mengakui dosanya karena rasa takut pada Allah tidak ada dalam hati orang itu. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan, namun enggan mematuhi firman-Nya. Mazmur 36 juga menjelaskan bahwa perkataan dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya belaka. Mereka menempatkan dirinya di jalan kesesatan. Dan mereka senantiasa merancangkan kejahatan untuk menghancurkan orang lain. Dan selalu melakukan tindakan kejahatan. Tanpa rasa ingin bertobat. Dan tidak merasa salah anehnya. Dengan kata lain, orang fasik menurut Alkitab adalah orang yang berkompromi dengan dosa. Dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Bagaimana gambaran dengan ciri-ciri orang fasik? Menurut Alkitab, orang fasik adalah golongan yang dibenci Allah. Cukup banyak gambaran dan ciri-ciri orang fasik yang tercantum dalam Alkitab. Dalam Mazmur 10 disebutkan paling tidak orang fasik memiliki 3 ciri utama. Apa 3 ciri utama orang fasik dalam Mazmur 10 ini? 1, memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menistakan Tuhan. Artinya sombong. Dosa kesombongan. Yang kedua, mereka orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Kegemaran mereka adalah menindas, manipulasi, dan sebagainya ini. Yang ketiga, orang fasik merasa Allah itu tidak ada. Akibat mereka merasa Allah itu tidak ada, hal ini menyebabkan orang fasik tidak pernah akan mau berkomunikasi dengan Allah dan berperilaku sewenang-wenang. Toh Allah nggak ada menurut pikiran mereka. Sekalipun Allah itu ada. Sampai bertemu nanti ya, baru kaget. Alkitab berbicara tentang orang fasik sebagai mereka yang terpisah dari Allah. Mereka memisahkan diri mereka bukan karena Allah yang memisahkan diri dari mereka, tapi mereka memilih memisahkan diri dari Allah. Jika mereka bertobat, Allah siap menerima. Ketidaksalehan adalah kondisi tercemar oleh dosa. Menjadi durhaka, iniquity, berarti bertindak dengan cara yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Secara aktif
berdasarkan pilihan, menentang Tuhan dalam pilihan ketidaktaatan, atau mengabaikan Tuhan dengan tidak hormat. Nggak peduli. Alkitab sering berbicara tentang daging, mengacu pada hal-hal yang berasal dari sifat dosa kita. Perbuatan daging dan keinginan dunia termasuk dalam kategori kefasikan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa orang fasik akan menghadapi penghakiman. Wahyu 20 ayat 14-15 mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, selama yang terpisah dari Allah maksudnya. Lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lihat, setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan dicampakkan ke dalam lautan api, the lake of fire. Jadi setelah orang mati, namanya tidak tercatat, lantas kita berdoa supaya Tuhan mengampuni dia. Yang enggak, dia bertanggung jawab atas kehidupan kekalnya saat dia masih hidup. Ini jelas dikatakan, kalau nama tidak tertulis, mau doa sampai kapanpun di dunia ini, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Engkau yang membuat dirimu celaka. Pada akhirnya, mereka yang menolak Tuhan, yaitu orang fasik, akan dipisahkan selamanya dari hadirat Tuhan. Itulah kematian yang kedua ini, the lake of fire. Yudas, kitab Yudas maksudnya hanya ada satu chapter, menyebut guru-guru palsu sebagai orang-orang fasik. Deskripsinya mengandung ciri-ciri kefasikan ini. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Yudas 1 ayat yang keempat. Kemudian daripada itu, Yudas menyebutkan bahwa Tuhan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Yudas 1 ayat 15. Dan selain itu kita bertanggung jawab terhadap segala perkataan yang kita ucapkan saat kita masih hidup. Yudas 1 ayat 16 menyebutkan orang fasik sebagai orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan Yudas 1 ayat 18-19 menyebutkan orang fasik sebagai pengejek-pengejek yang mereka memiliki mocking spirit maksudnya, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh hanya keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi nggak ada yang menuntun mereka. Terlepas dari semuanya ini, Yesus juga datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya bagi orang fasik yang mau bertobat dan percaya padanya. Nah, itu keuntungan. Hanya tinggal pada orang fasiknya untuk mengambil langkah bertobat. Roma 5 ayat 6-8 mengatakan, saya kutip, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah membenarkan orang durhaka yang percaya padanya. Roma 4 ayat 5. Mengenakan mereka dengan kebenaran Kristus dan memampukan mereka untuk menghidupi kehidupan yang layak bagi Tuhan dan memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat yang ke-10. Pengudusan kita, dengarkan baik-baik, pengudusan kita bersifat progresif. Artinya, meskipun kita diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus, terkadang kita masih berperilaku dengan cara yang tidak benar. Kita masih dalam proses untuk diubah menjadi gambarnya. Kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan, tetapi masih dikuduskan dalam kehidupan keseharian kita.
Singkatnya, kita masih berbuat dosa. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus mengakui. Kita nggak dapat kata Tuhan tahulah. Bukan. Mengakui. Kalau kita hanya berprinsip Tuhan tahulah, kita menganggap diri kita tidak berdosa. Bukan seperti itu. Akui kesalahan itu. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus mengakui dosa kita dan mempercayai pengampunan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu bagi kita yang berada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 31, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita tidak lagi terhitung di antara orang-orang fasik, meskipun kita masih berjuang melawan keinginan daging kita dan kadang-kadang kita berperilaku dengan cara-cara yang tidak benar dalam kehidupan keseharian kita. Secara umum, orang fasik adalah mereka yang tidak mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Mereka telah menolak anak Allah, Yesus Kristus, dan tetap hidup, dalam arti tetap memilih untuk hidup dalam dosa mereka. Mereka yang ada di dalam Kristus telah diampuni dosanya dan menjadi orang yang dibenarkan dalam Kristus. Orang percaya secara alami berusaha untuk menghilangkan semua kefasikan dari hidup mereka. 1 Yohanes 3 ayat 9. My closing statement. Summary-nya seperti ini. Para penulis Alkitab menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada dosa dalam berbagai bentuknya. Tadi telah kita pelajari. Dosa yang diwariskan, dosa yang diperhitungkan sejak hukum Taurat diturunkan, dosa pribadi, dan masih banyak lagi jenis-jenis dosa yang lainnya dalam bentuk kejahatan dan sebagainya itu. Namun, terlepas dari betapa rusaknya hati manusia, kematian Yesus di kayu salib sanggup untuk menghapus semua dosa ini. Ia membayar upah dosa kita dengan darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Mazmur 32, ayat yang kelima yang dikutip di awal khotbah hari ini, diakhiri dengan kata-kata ini. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Rasul Paulus menulis dalam Roma 4 ayat 7-8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Tadi saya katakan dulu dalam perjanjian lama, dosa ditutupi karena Yesus belum datang. Yang dipersembahkan adalah darah binatang yang tidak dapat menghapus, tapi hanya dapat menutupi dosa. Jadi setiap tahun imam harus menyembelih korban yang begitu banyaknya. Berbahagialah manusia, dilanjutkan oleh Roma 4 ini, ayat 7 dan 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang berbahagia, karena semua pelanggaran-pelanggaran mereka diampuni, dan semua dosa dan kesalahan mereka tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada mereka. Karena Yesus Kristus telah membayar upah dosa mereka di kayu salib. Marilah untuk itu kita hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang absolut, yang pasti memerdekakan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah sesuai kebenaran firman Tuhan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan hati dan wajah kita. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menuntun kita di jalan yang benar, bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Tuhan Bapa Surgawi yang baik hati itu akan menyebabkan engkau menjadi kepala, bukan ekor. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan senantiasa yang membuat engkau berhasil. Kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan pada saat yang sama jam 10 pagi di Los Angeles. Tuhan Yesus memberkati, tetap jalankan protokol kesehatan.